Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 4 atau kelompok AD akan mempresentasikan tentang hubungan kuantitatif struktur aktivitas senyawa nitrasi etil pemetoksisinamat terhadap aktivitas antituberkulosis melalui pendekatan HNSCH secara komputasi. Adapun anggota kelompok kami yang pertama itu Atika Komaria dengan NIM S1M018011. Kemudian yang kedua Cynthia Anandita dengan NIM S1M018017. Kemudian Kukuh Wasesojati Pangestu dengan NIM S1M018043. Dan yang terakhir Nadia Hilyatin, saya sendiri dengan NIM S1M018051. Next. Adapun submateri atau pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama itu latar belakang, yang kedua yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang latar belakang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi yang pertama itu tentang etil p-metoksisinamat. Jadi etil p-metoksisinamat atau EPMS adalah salah satu senyawa yang digunakan sebagai dasar senyawa tabir surya. Senyawa inilah yang melindungi kulit dari sengatan sinar matahari. Etil p-metoksisinamat termasuk dalam golongan senyawa ester yang mengandung cincin bena dan gugus metoksi yang bersifat polar dan juga gugus karbonil yang mengikat etil yang bersifat sedikit polar sehingga dalam ekstraksinya dapat menggunakan pelarut-pelarut yang mempunyai variasi kepolaran yaitu etanol, etil asetat, metanol, air, dan heksana. Selanjutnya yang kedua itu tuberkulosis atau TB. Jadi tuberkulosis atau TB adalah penyakit pembunuh kedua setelah HIV atau AIDS di dunia. Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB atau Mycobacterium tuberculosis. Sebagian kuman TB menyerang paru-paru, tetapi dapat juga menyerang organ tubuh lainnya. Genus Mycobacterium merupakan kelompok bakteri gram positif berbentuk batang, berukuran lebih kecil dibandingkan bakteri lainnya. Genus ini mempunyai karakteristik unik karena dinding selnya kaya akan lipid dan lapisan tebal peptidogilikan yang mengandung arabinogalaktan. Bakteri ini bersifat tahan asam sehingga dikenal juga sebagai basil tahan asam atau BTA. Kemudian yang ketiga itu INHA atau sering disebut juga dengan isoniazid. Jadi isoniazid atau INHA adalah enoyl reduktase dari Mycobacterium tuberculosis dan bagian dari keluarga rantai pendek dehidrogenase atau reduktase atau sering juga disebut dengan SDR. INHA atau isoniazid mengkatalisis reduksi NADH dependen dari rantai panjang trans 2 enoyl asam lemak atau ACP pada jalur biosintesis asam lemak tipe 2 dari Mycobacterium tuberculosis. NADH dependent enoyl atau ACP reduktase dikodekan oleh gen INHA. Mycobacterium telah divalidasi sebagai gen molekul utama dari garis depan isoniazid obat antituberkular atau INH. Studi terbaru menunjukkan bahwa INHA juga target untuk baris kedua obat antituberkulosis ethionamid atau ETA. Kemudian yang terakhir itu hubungan kuantitatif struktur kimia dan aktivitas biologis obat atau HKSA merupakan bagian penting rancangan obat dalam usaha mendapatkan obat baru dengan aktivitas yang lebih besar, keselektifan yang lebih tinggi, toksisitas atau efek samping sekecil mungkin, dan kenyamanan yang lebih besar.
Selain itu, dengan menggunakan model HKSA akan lebih banyak menghemat biaya atau lebih ekonomis. Karena untuk mendapatkan obat baru dengan aktivitas yang dihendaki, faktor coba-coba ditekankan sekecil mungkin sehingga jalur sintesis menjadi lebih pendek. Next. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Yang pertama itu alat. Alat di sini praktikum yang digunakan pada praktikum ini adalah sistem operasi Windows Hypercamp, Microsoft Office Excel, dan SPSS. Perangkat keras yang digunakan adalah satu unit PC atau personal computer dengan spesifikasi Windows 8.164 bit. Kemudian next. Adapun bahan yang digunakan pada percobaan ini ada 4 senyawa training set dan 5 senyawa test set. Senyawa training set terdiri dari irotiolida dan kemudian 4 pironil kumarit asid, kemudian 3 kumarit asid dan EPMS. Sedangkan senyawa test set yang digunakan yaitu 4 geranilokumarit asid, kemudian 3 metil edioksinamid dan 4 sinamid asid, dan yang terakhir transinamid asid. Baik, selanjutnya penjelasan tentang metode penelitian yang akan dijelaskan oleh teman kami, Atika Komaria. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Jadi, metode penelitian yang digunakan pada praktikum ini adalah metode semi-empirik AM1, di mana metode AM1 dapat digunakan untuk menghitung sifat elektronik, optimasi geometri, energi total, dan panas pembentukan dari suatu molekul. Dengan demikian, secara umum, metode AM1 merupakan metode yang paling akurat dan merupakan metode yang paling baik untuk mengumpulkan informasi kuantitatif terkait senyawa-senyawa dalam metode komputasi. Adapun metode penelitian terbagi menjadi 4 langkah. Yang pertama itu menggambar struktur senyawa, yang kedua itu optimasi geometri senyawa, yang ketiga itu mencari parameter kuantum, dan yang terakhir atau keempat adalah perhitungan efektivitas menurut HKSA. Jadi yang pertama itu untuk menggambar struktur dari suatu nyawa, langkah yang pertama itu pada menu Tools, kita buka dulu Hypercamp, kemudian pada menu Tools, di Hypercamp, klik menu Build, kemudian klik menu The File Element, setelah itu akan muncul elemen table yang dapat digunakan untuk menggambar struktur senyawa yang diinginkan. Gambarnya dapat dilihat pada slide. Kemudian yang kedua yaitu, setelah struktur utama dibuat, untuk menentukan bentuk dan menambah atom H, pilih menu build, kemudian klik add H dan mode build. Setelah itu akan dihasilkan struktur senyawa yang diinginkan. Jadi senyawa itu dapat kita gambar sesuai dengan struktur yang kita inginkan. Kemudian next, kemudian kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu optimasi geometri senyawa. Nah, langkah yang pertama tadi yaitu menggambar struktur senyawa, dan yang kedua adalah optimasi geometri senyawa. Adapun langkah pertama dari optimasi geometri senyawa, yang pertama itu untuk mengetahui apakah struktur senyawa tersebut dibuat sudah sesuai dengan kondisi di alam atau sesuai dengan keadaannya di alam, maka dapat dilakukan dengan cara pilih menu setup, kemudian pilih semi-empirical, kemudian pilih metode AM1, lalu klik OK. Kemudian yang kedua yaitu selanjutnya pilih menu compute, kemudian pilih geometry optimization, lalu klik OK. Tunggu hingga perhitungan selesai atau convert-nya hingga sampai yes. Gambarnya dapat dilihat pada slide. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mencari parameter kuantum dari senyawa-senyawa tersebut. Ya, langkah pertama dari mencari parameter kuantum dari senyawa-senyawa tersebut yaitu mencari energi elektron dari senyawa tersebut dapat dilakukan dengan cara klik compute, kemudian pilih properties, lalu klik total energy, lalu pilih electronic energy. Nah, satuan dari total energy tersebut kilojoule per mol. Dapat dilihat gambarnya pada slide. Kemudian yang kedua yaitu mencari energi total dari senyawa tersebut dapat dilakukan dengan cara klik compute, kemudian pilih properties, lalu klik total energy. Masih sama dengan sebelumnya, satuannya itu dalam bentuk kilojoule per mol. Gambarnya atau langkahnya itu dapat dilihat pada slide.
Kemudian yang ketiga yaitu mencari HOMO dan LUMO, di mana HOMO merupakan energi tertinggi dari molekul yang mempunyai elektron, sedangkan LUMO adalah orbital molekul yang paling rendah. Untuk mencari HOMO dan LUMO dari senyawa tersebut dengan cara klik compute, kemudian pilih orbital, kemudian pilih LUMO, dan lihat energinya. Lalu untuk HOMO, tinggal pilih HOMO dan lihat energinya. Untuk langkahnya dapat dilihat gambarnya pada slide. Kemudian langkah yang keempat, yaitu mencari entropi dari senyawa tersebut dapat dilihat atau dapat diklik dengan cara pilih compute, kemudian vibration, kemudian rotation analysis, tunggu hingga perhitungannya itu sampai 100, kemudian klik compute lagi, kemudian pilih entropi and free energy, kemudian sistem temperaturnya diubah menjadi 0,1 dan klik OK. Setelah itu klik compute, kemudian pilih properties dan catat nilai entropinya, maka akan muncul nilai entropinya seperti gambar pada slide. Kemudian langkah yang kelima yaitu mencari log P. Mencari log P dengan cara yaitu dengan klik compute, lalu klik menu keysort, kemudian setelah itu klik log P, dilanjutkan dengan compute. Maka akan dihasilkan atau akan didapatkan nilai log P-nya seperti pada slide. Kemudian cara yang keenam itu mencari HF atau head of formation dari senyawa tersebut dengan cara klik compute, kemudian pilih properties, kemudian pilih total energy, lalu didapatkan nilai HF. Nilai HF-nya tersebut pada hypercam nilainya masih kilokalori per mol, maka diubah ke kilojoule per mol. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu mencari MR dari senyawa tersebut. Mencari MR dari suatu senyawa tersebut dengan cara klik compute, lalu pilih kisar, kemudian klik refractivity, dilanjutkan dengan pilih compute. Maka akan didapatkan nilai dari MR senyawa tersebut, seperti yang ada pada slide. Kemudian cara yang ke-8 itu mencari momen dipole dari suatu senyawa tersebut dengan cara klik compute, kemudian pilih properties, lalu pilih dipole moment atau momen dipole. Maka didapatkan nilai momen dipole dari suatu senyawa tersebut melalui hypercam. Langkahnya dapat dilihat pada slide. Kemudian untuk mencari log S dari senyawa tersebut dapat diganti dengan cara nilai S tersebut menggunakan nilai entropi. Kemudian untuk mencari nilai IC50 dan log IC50 dari senyawa tersebut dapat dilihat dalam jurnal yang telah dibagikan atau yang telah didapatkan sebelumnya. Kemudian ulangi langkah tersebut untuk mendapatkan nilai senyawa baik senyawa training set, test set, sampai sampel set. Kemudian yang keempat, yaitu perhitungan efektivitas menurut HKSA. Di mana yang pertama itu langkahnya itu setelah mencari parameter kuantum dari senyawa tersebut, yang langkah yang pertama itu memasukkan data parameter kuantum dari senyawa tersebut ke dalam Excel. Jadi data-datanya tersebut dimasukkan dalam bentuk Excel, seperti nilai energi total, HOMO, LUMO, dan lain sebagainya. Kemudian langkah kedua itu memasukkan data tersebut ke dalam SPSS, yaitu diisi pada bagian variable view atau variabel bebasnya. Jadi di sini data tersebut dimasukkan ke dalam SPSS. Kemudian yang ketiga, mengisi data view dengan cara copy paste data yang ada di Excel. Jadi data view tersebut diisi dengan cara copy paste data yang ada di Excel tersebut. Kemudian yang keempat itu melakukan pemilihan deskriptor dalam HKSA dengan cara klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Setelah itu masukkan variabel terikat pada bagian dependen dan masukkan variabel bebas pada bagian independen dengan cara menggunakan metode backward, lalu klik OK. Caranya dapat dilihat atau hasilnya dapat dilihat pada slide. Kemudian cara yang kelima yaitu memilih maksimal 4 deskriptor, yaitu membuat kombinasi deskriptor untuk mendapatkan nilai R yang sesuai, yaitu dengan cara yang pertama, klik analyze, kemudian regression, kemudian linear, dan kemudian mengubah dependen sesuai dengan kombinasi deskriptor yang diinginkan dengan menggunakan metode enter, lalu klik OK. Diperhatikan pada model summary, lalu catat nilai R pada tabel tersebut. Jadi nanti akan muncul nilai R-nya, lalu kemudian dicatat sebagai hasil analisis data.
Kemudian yang keenam itu membuat persamaan dari deskriptor yang sudah dipilih dengan cara klik analyze, kemudian regression, kemudian linear, kemudian mengubah dependent sesuai dengan kombinasi deskriptor yang sudah dipilih dengan menggunakan metode enter, lalu klik OK. Kemudian diperhatikan pada bagian confusion, kemudian dibuat persamaannya sesuai dengan di data yang telah ada, atau sesuai dengan data yang telah ada. Kemudian untuk mencari log IC50 prediksi dengan menggunakan persamaan yang dihitung melalui Excel. Jadi untuk mencari log IC-nya dapat digunakan persamaannya melalui Excel. Kemudian yang ketujuh, langkahnya itu membuang data outlier dengan cara memblok data log IC50 dengan data log IC50 prediksi. Lalu klik insert, pilih start scatter. Setelah itu membuat pola garis lurus dan membuang data outlier hingga mendapatkan nilai R kuadrat yang tepat. Kemudian yang I itu atau cara yang ke-9 itu membuang data outlier yang terdapat di aplikasi SPSS hingga data awalnya yang 12 menjadi 7. Kemudian langkah yang ke-10 itu membuat persamaan HKSA yang akan divalidasi dengan cara klik analyze, kemudian pilih regression, kemudian pilih linear, kemudian mengubah independen sesuai dengan kombinasi deskriptor yang sudah dipilih menggunakan metode enter, lalu klik OK. Kemudian diperhatikan pada bagian confusion, kemudian dibuat persamaan sesuai dengan data yang telah ada. Kemudian yang ke-11 itu menghitung nilai F-hitung atau F-table dengan cara terlebih dahulu R dan F-hitung menggunakan aplikasi SPSS, kemudian mencari F-table dengan menggunakan Excel. Langkahnya dapat dilihat atau dapat dilihat contohnya yang ada pada slide. Kemudian langkah yang terakhir itu mencari key kuadrat melalui Excel dan SPSS dengan terlebih dahulu mencari data yang akan digunakan dalam perhitungan untuk mendapatkan nilai Q2. Jadi untuk mencari nilai Q2-nya itu dapat menggunakan Excel dan SPSS. Mungkin sekian penjelasan saya pada bagian metode penelitian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Atika Komaria. Selanjutnya yaitu tentang hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh Saudari Cynthia Anandita, kemudian yang akan dilanjutkan oleh Saudara Kukuh Waseso Jati Pangestu. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pengamatan dari penelitian yang proyek kelompok kami lakukan. Di sini terdapat data senyawa training set dan test set yang akan diujikan dan diolah datanya dalam Hyperchamp dan aplikasi SPSS. Yang pertama ada senyawa erythrolite dengan struktur yang dapat kita lihat pada gambar. Kedua ada senyawa 4O pranicomaric acid yang gambarnya ada di slide juga. Senyawa ketiga ada comaric acid, yang keempat ada EPMS. Next. Yang kelima ada senyawa 4O geranil comaric acid, yang keenam ada 3O prenyl comaric acid, yang ketujuh ada 3,4 metil N-deoxycinamic acid, yang ke-8 ada 4 comaric acid, yang 9 ada transcinamic acid. Next. Nah, di sini ada grafik garis lurus dari log IC50 prediksi. Kenapa dinamakan grafik ini log IC50 prediksi? Karena ini adalah hasil pengolahan data di dalam SPSS yang kita prediksi sendiri menggunakan persamaan yang telah didapatkan. Nah, log IC prediksi 50 ini dapat ditemukan dengan memasukkan rumus persamaan sebelum validasi. Kemudian data itu akan diolah dan akan dibuatkan grafik pola garis lurus dengan menghilangkan beberapa data pada bagian outline-nya, 9888. Nah, di sini model summary dari pengolahan data di dalam SPSS itu ada parameter kuantumnya, ada LUMO, HOMO,
HF, MD, energi elektron, energi total, MR, dan entropi. Nah, dari beberapa parameter kuantum ini kita memilih maksimal 4 parameter kuantum. Dan di sini saya memilih, kelompok kami memilih 4 parameter kuantum. Yang pertama ada energi elektron, yang kedua ada LUMO, ada entropi, dan MR. Sehingga diperoleh persamaan log IC 50 sebelum validasi sama dengan 2,975 dikurang 2,0,7710 dikalikan dengan energi elektronnya ditambah 0,2247 dikali dengan energi lumonya, kemudian ditambah lagi dengan 2,915 dikali entropinya, maksud saya dikurang, kemudian dikurang 0,010 dikali dengan MR-nya. Itu sebagai persamaan sebelum validasi. Next. Nah, setelah dikerjakan persamaan sebelum validasi itu untuk menghasilkan nilai log IC 50 prediksi, di sini akan dilakukan proses namanya itu pembuangan data outliner. Jadi data-data yang tidak diperlukan di dalam SPS itu akan dieliminasi, sehingga dari 12 data yang data sampel itu hanya digunakan 7 untuk dijadikan persamaan baru, yaitu persamaan setelah validasi. Di sini tetap digunakan parameter kuantum, energi elektronnya negatif 4,091 kali 10 pangkat min 7, kemudian energi lumonya negatif 0,054, entropinya 126,244, MR-nya negatif 0,022. X. Nah, ini adalah persamaan baru yang telah divalidasi, atau dengan kata lain, data itu sudah berubah dari 12 data menjadi 7 data. Dengan persamaannya itu adalah persamaan log IC 50 sama dengan 2,115 dikurang dengan 4,091 10 pangkat min 7 dikalikan dengan energi elektronnya dikurang 0,054 dikali LUMO ditambah 126,244 dikalikan dengan entropinya, lalu dikurang dengan 0,022 dikalikan dengan MR-nya. Sehingga di sini akan kita lihat R aksennya itu kita dapat dari tabel dari grafik persamaan pola garis lurus yang sudah kita di slide sebelumnya. Itu nilai R aksennya adalah 0,9888. Dengan F hitung itu dapat dilihat dari tabel di SPSS yang di sana terdapat tabel ANOVA namanya, dan itu terdapat adalah nilai F hitungnya. Di sini langsung dituliskan bahwa F hitungnya adalah 373,996. Nah, di sini ada nilai dari F tabel. Nilai F tabel ini dapat dicari dengan bantuan Excel dengan rumus sama dengan FINF atau FINF dibuka kurung dikalikan dengan tingkat kepercayaannya. Nah, tingkat kepercayaannya kita masukkan 0,05, DF-nya atau derajat freedom-nya, derajat kebebasannya itu kalau di data dari SPSS derajat kebebasannya adalah 4, kemudian koma lagi derajat kebebasan kedua. Nah, derajat kebebasan kedua ini adalah jumlah data dikurang dengan DF-nya dikurang dengan 1. Berarti 7 dikurang 4, 3 dikurang 1, 2. Jadi FINF 0,05,4,2. Sehingga dihasilkan adalah nilai 19,246. Nah, untuk parameter F hitung per F tabelnya dihasilkan 19,432. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Cynthia Anandita. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Q kuadrat. Nah, Q kuadrat ini dari data sebelumnya dapat diperoleh dengan rumus Q kuadrat sama dengan 1 dikurang sigma Y min Y kuadrat per sigma Y min Y rata-rata dikuadratkan. Sehingga dari data tersebut diperoleh nilai Q kuadrat sama dengan 0,894. Next. Nah, ini
sementara untuk mencari nilai Q kuadrat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pembahasan dari praktikum yang telah kami lakukan. Etil parametoksisinamat adalah salah satu senyawa yang digunakan sebagai dasar senyawa tabir surya yang merupakan pelindung kulit dari sengatan sinar matahari. Etil parametoksinamat telah dilaporkan memiliki aktivitas larvikidal, nematikidal, antifungi, dan antikarsinogenik, serta menghambat aktivitas enzim monoaminoksidase. Model hubungan kuantitatif struktur aktivitas atau HKSA adalah model regresi atau model klarifikasi yang digunakan dalam ilmu-ilmu biologi, kimia, kimia medisinal, dan ilmu teknik. Seperti model regresi lainnya, model HKSA adalah model regresi yang berhubungan dengan satu set prediktor variabel X terhadap potensi dari variabel respon atau Y. Sedangkan klasifikasi HKSA adalah model yang berhubungan dengan variabel prediktor untuk kategoris nilai dari variabel respon. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai SPSS. SPSS itu sendiri merupakan aplikasi untuk melakukan analisis statistik. SPSS adalah singkatan dari Statistical Package for the Social Science. Kegunaan dari SPSS dalam penelitian ini yaitu untuk mengolah dan menganalisis statistik. Banyak sekali analisis yang dapat dikerjakan dengan aplikasi tersebut. Misalnya uji deskriptif, regresi linear, regresi logistik, analisis faktor, uji normalitas, uji F dan uji T, independent t-test, ANOVA, MANOVA, ANCOVA, uji non-parametris, yang banyak sekali macamnya seperti Mann-Whitney U-test, Wilkinson rank test, dan lain sebagainya. Bahkan dapat juga digunakan untuk pembuatan grafik seperti histogram, normal PP, dead-trend PP, box plot, dan lain-lain. Untuk uji instrumen atau uji validitas dan uji reliabilitas, SPSS juga dapat melakukannya dengan fitur yang lengkap. Kelebihan dari SPSS ini seperti database, di mana SPSS memiliki sistem database tersendiri dan dapat dijalankan atau dihubungkan dengan aplikasi lainnya, semisal aplikasi Excel. Next. Masih dalam pembahasan, di sini kajian dari HKSA pada praktikum kali ini menggunakan 12 senyawa. Pemilihan senyawa-senyawa ini didasarkan pada kemiripan kerangka struktur dari senyawa tersebut. Setelah itu mencari parameter kuantum pada ke-9 senyawa dengan menggunakan aplikasi Hypercam, di mana metode semi-empirikal yang digunakan yaitu AM1. Parameter yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu energi elektron, energi total, HOMO, LUMO, momen dipol, HF, MR, entropi, log P, log S, IC50, dan log IC50. Kemudian setelah mendapat semua parameter, maka dapat langsung dianalisis HKSA-nya melalui aplikasi SPSS. Kemudian mencari deskriptor yang memiliki nilai R yang mendekati 0,9, serta memiliki kombinasi deskriptor yang sedikit untuk memudahkan dalam membuat persamaan HKSA yang akan divalidasi. Hasil perhitungan deskriptor kemudian dianalisis secara statistik menggunakan analisis regresi multilinear dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Deskriptor tersebut diregresikan terhadap nilai log IC50 sebagai variabel terikat yang merupakan parameter biologis dan deskriptor yang sudah dipilih sebagai variabel bebas. Terdapat dua metode yang digunakan untuk melakukan analisis regresi multilinear pada SPSS. Metode backward yang digunakan untuk menentukan jumlah deskriptor yang akan digunakan sebagai kombinasi dalam persamaan. Setelah jumlah deskriptor diperoleh, analisis regresi multilinear dengan metode ENTA dilakukan untuk memperoleh model persamaan terpilih berdasarkan pada nilai R dan R padatnya. Pada penelitian ini diperoleh bahwa jumlah kombinasi deskriptor yang paling minimal dapat digunakan yaitu 4, di mana ada MR, entropi, LUMO, dan energi elektron yang memiliki nilai R paling tinggi di antara kombinasi yang lainnya, yaitu 0,966, di mana semakin sedikit jumlah deskriptor yang digunakan dalam kombinasi, maka parameter yang digunakan dalam desain obat semakin sedikit, sehingga mempermudah peneliti dalam meningkatkan aktivitas dengan mengganti substituen berdasarkan deskriptor yang terpilih. Setelah itu, membuat persamaan sementara dan membuang data outlier
melalui aplikasi Excel dengan cara mengikuti pola garis lurus pada bagan dan harus memiliki nilai R yang tepat, yaitu didapatkan nilainya sebesar 0,9888. Data outlier yang dibuang adalah data senyawa nomor 2, 5, 7, 8, dan 10. Sehingga data yang tersisa yaitu data nomor 1, 3, 4, 6, 9, 11, dan 12. Setelah membuang data outlier, maka dapat membuat persamaan HKSA yang akan divalidasi dengan persamaan log IC50, yaitu 2,115 dikurang 4,091 dikali 10 pangkat negatif 7 dikali energi elektron dikurang 0,054 dikali LUMO ditambah 126,244 dikali entropi dikurang 0,022 dikali MR. Regresi multilinear terbanyak yang berisi 4 deskriptor ini menghasilkan korelasi yang baik dengan hasil eksperimen R kuadrat yaitu 0,988 dan validasi Silang Q kuadrat yaitu sebesar 0,894. Di mana nilai Q kuadrat digunakan untuk menentukan model persamaan terbaik. Model persamaan harus memenuhi kriteria nilai Q kuadrat lebih dari atau sama dengan 0,5 sehingga dapat dikatakan bahwa berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan nilai dari kuadratnya melebihi 0,5 sehingga data persamaan HKSA yang digunakan sudah valid dan sesuai dengan teori yang ada. Next. Berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas senyawa nitracetil parametoxisinama terhadap aktivitas antituberkulosis menunjukkan bahwa 4 prediktor berpengaruh terhadap aktivitas senyawa sebagaimana digambarkan dengan persamaan HKSA terbaik yaitu persamaan log IC50 sama dengan 2,115 dikurang 4,091 dikali 10 pangkat negatif 7 dikali energi elektron dikurang 0,054 dikali LUMO ditambah 126,244 dikali entropi dikurang 0,022 dikali MR. 4 deskriptor ini menghasilkan korelasi yang baik dengan hasil eksperimen R kuadrat sama dengan 0,988 dan validasi Silang Q kuadrat yaitu sebesar 0,894 di mana nilai Q kuadrat ini digunakan untuk menentukan model persamaan terbaik. Model persamaan harus memenuhi kriteria nilai dengan Q kuadrat melebihi 0,5. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin dengan berakhirnya penjelasan dari teman kami tadi, maka berakhir pula presentasi kami di dalam kimia komputasi. Saya mewakili kelompok 4 atau kelompok AD meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan istilah di dalam kimia komputasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.